Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sejahtera untuk kita semua. Yo, sahabat Nusantara. Negeri ini bisa kacau kalau orang-orang bodoh dibiarkan ngomong sembarangan. Negeri ini bisa jadi mundur kalau orang-orang yang sakit jiwa dibiarkan nyinyir terus membuat fitnahan. Persatuan negeri ini akan terkoyak kalau para penjual agama dibiarkan tanpa hukuman. Maka yang waras bersuaralah, jangan diam. Saudara-saudara, di Indonesia ini tidak ada Islamophobia. Kalau toh ada, itu di luar negeri sana. Pemerintah menjamin umat Islam bebas menjalankan agamanya. Semua rakyat Indonesia tahu bahwa agama apapun tidak boleh dinistakan. Agama apapun tidak boleh diganggu, dihalang-halangi, dan setiap umat beragama dipersilahkan menjalankan keyakinannya masing-masing. Pemerintah akan menindak siapapun yang mengganggu, menghalang-halangi diamalkannya ajaran agama. Tetapi memang kelompok yang benci pemerintah, yang mendukung perbuatan radikal, yang anti toleransi dan anti moderasi agama, mereka selalu menarasikan Islamophobia dan terus mendoktrin umat Islam yang miskin nalar dan cetek pemahaman agamanya. Ketika polisi menangkap Habib Rizik misalnya, mereka menuduh bahwa tindakan polisi adalah bagian dari Islamophobia yang harus dilawan. Mereka narasikan kalau Habib Rizik adalah simbol agama, maka orang yang menghalangi Habib Rizik dan mencela atau menghinanya dianggap sebagai kelompok Islamophobia. Padahal Habib Rizik ditangkap bukan karena menjalankan agama, tetapi karena melanggar aturan yang berlaku di negeri ini. Ketika kepolisian mengusut ACT yang menyalahgunakan donasi, mereka menarasikan bahwa tindakan polisi adalah bagian dari Islamophobia. Maka mereka membela dan menyerang balik kepada siapa saja yang menjelekkan atau memburuk-burukan ACT. Karena menurut mereka ACT bermanfaat bagi mereka karena memberikan bantuan dan sumbangan untuk aksi-aksi demo di jalanan. Padahal polisi mengusut ACT itu karena memang di sana ada tipu-tipu. Ketika pemerintah membubarkan HTI dan FPI, mereka menuduh bahwa pemerintah telah melakukan atau bagian dari Islamophobia. Padahal HTI ada di sini itu ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah, sementara FPI juga punya cita-cita ingin membangun negara syariah yang tentu
HTI dan FPI, ideologinya ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Begitu seksinya isu Islamofobia. Mereka menggalang suara dari umat Islam yang miskin nilai-nilai, miskin nalar terhadap agama, sampai beberapa politikus, para ustadz partisan dan rombongannya mendeklarasikan gerakan nasional anti Islamofobia. Lihatlah saudara-saudara gambar ini atau video ini. Inilah gerombolan GNAI ML. Mereka lagi. 4L, lu lagi. Dari dulu ini juga orangnya, yaitu ada Hidayat Nur Wahid, ada Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif, ada Ferry Zuliantono, ini dari Serikat PP Syariat Islam, ada Buniyani, wakil Partai Umat, ada juga perwakilan dari Partai Masyumi Ribon, Ahmad Yani, ada Habib Muhsin, Mustafa Nahrawardaya, Refli Harun, Alfian Tanjung, Habib Umar, kemudian ada Hatta Taliwang, Aryadi Ahmad, Rizal Fadilah, Anton, Andriantono, dan termasuk di sana ada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Ada juga yang katanya cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Wahab Hasbullah. Ada Ahmad Dhani, Habib Muhsin, Umar Husin, Refli Harun, Alfian Tanjung, dan lain-lainnya. Deklarasi anti-Islamofobia cuma untuk cari suara dan menipu umat Islam agar mau bergabung dengan mereka. Seakan mereka berjuang membela Islam. Isu Islamofobia dihembuskan hanya untuk kepentingan politik, urusan kekuasaan, dan menjegal penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum dengan dalih menegakkan ajaran agama. Ustadz-ustadz yang ikut-ikut menyuarakan lawan anti-Islamofobia tidak lebih hanya cari sensasi biar dianggap sebagai pembela Islam, atau memang karena terlalu cetek pemahaman agamanya, atau bisa jadi dilatar belakangi kebencian terhadap pemerintah. Dan kita tahu kebencian itulah yang dimulai dari pemilihan umum tempo dulu. Kebencian ini sengaja dipelihara agar komunitas pembenci tidak bubar sampai nanti kembali ada pemilu lagi di tahun 2024. Mereka sengaja menciptakan momen dan isu keagamaan agar komunitas pembenci pemerintah ini tetap solid dan sekaligus sebagai tempat
ladang melanjutkan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.